Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, bulan ini kita kembali berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudara yang beragama lain, saya mengucapkan terima kasih atas toleransi dan rasa persaudaraannya, sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa dalam lingkungan yang aman dan damai. Sebagai umat manusia, kita diajarkan untuk saling berlomba dalam kebaikan dan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran." Al-Quran Surat ke-103 Al-Asri. Segaris dengan firman Allah ini adalah baik jika kita berbagi pandangan dan bahkan mengingatkan pihak-pihak tertentu sepanjang hal itu memiliki tujuan yang baik serta disampaikan dengan cara-cara yang baik pula. Dengan mukadimah tadi, pada kesempatan dan suasana yang baik ini, izinkan kami, Partai Demokrat, menyampaikan sebuah refleksi berkaitan dengan situasi kehidupan nasional saat ini. Refleksi ini kami sampaikan sebagai wujud kepedulian, kecintaan, dan tanggung jawab kami sebagai institusi yang diwajibkan untuk memahami perasaan dan aspirasi rakyat, dan bahkan kemudian ikut mewujudkan harapan dan aspirasi rakyat itu. Jika dalam refleksi ini kami menyampaikan pengamatan, koreksi, dan saran, hakikatnya hal-hal itu tertuju untuk kita semua, dari kita untuk kita. Demikianlah roh dan esensi demokrasi dan kehidupan bernegara yang kami pahami. Saudara-saudara, mengamati dan mencermati perkembangan kehidupan bangsa 1 tahun terakhir ini, Partai Demokrat mencatat sejumlah isu penting yang malam ini akan kami soroti secara jernih, terbuka, dan objektif. Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi, sekaligus solusi yang kami sarankan. Secara ikhlas dan jujur, kami juga akan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada negara, pemerintah termasuk Presiden atas prestasi dan kebaikan yang dikontribusikan kepada bangsa dan negara kita. Partai Demokrat mencermati ada 7 isu penting yang patut kami angkat, yaitu 1. Situasi perekonomian kita saat ini. 2. Kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi. 3. Wajah keadilan dan penegakan hukum kita. 4. Kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan. 5. TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya. 6. Isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal. Dan 7. Peran pers dalam kehidupan demokrasi
dan pembangunan bangsa. Namun sebelum menuju ke situ, Partai Demokrat ingin menyampaikan hal-hal positif yang ada dalam kehidupan nasional kita, termasuk penghargaan kepada negara dan pemerintah atas prestasi yang diraih itu. Partai Demokrat mencatat sejumlah prestasi dan kemajuan 1 tahun terakhir ini. Kemajuan ini kami kaitkan dengan pengamatan dan rekomendasi resmi Partai Demokrat yang 3 kali kami sampaikan. Pertama, rekomendasi Surabaya, bulan Mei 2015, pasca Kongres Partai Demokrat. Kedua, rekomendasi Jakarta, bulan Oktober 2015, dalam bentuk evaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ketiga, rekomendasi Surabaya, bulan Maret 2016, di akhir muhibah Partai Demokrat di Pulau Jawa. Selengkapnya kemajuan dan prestasi yang Partai Demokrat catat adalah: 1. Keamanan dalam negeri, termasuk keamanan publik, terjaga baik. Meskipun ada serangan teroris di Jakarta, serta terjadinya insiden keamanan di Aceh dan Papua, tetapi secara nasional dan secara umum keamanan dalam negeri kita terpelihara dengan baik. 2. Stabilitas politik pada tingkat nasional juga terjaga baik. Secara politik tidak ada gangguan yang berarti terhadap presiden dan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kondisi seperti ini diperlukan agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Meskipun keadaan ekonomi nasional belum menggembirakan, namun survei terbaru menunjukkan angka pengangguran terbuka kita berkurang. Saya ulangi, berkurang alias membaik. Di tengah lesunya sektor real dan lemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya pengangguran ini tentu memiliki dampak yang positif. 4. Kabinet semakin kompak dan makin bisa menahan diri dari pertengkaran di depan umum. Hal ini baik, karena dengan kabinet yang kompak saja tak selalu mudah untuk bersinergi dan berkoordinasi, apalagi jika tidak kompak. 5. Pantauan kami, Presiden Jokowi tidak lagi obral dengan janji-janji baru beliau, terutama yang membawa konsekuensi pada keuangan negara dan APBN. Kami menduga beliau sungguh menyadari bahwa di tengah perekonomian yang melambat saat ini, ruang fiskal kita semakin sempit dan menjalankan pemerintahan memang tidak mudah. Saudara-saudara, sekarang secara ringkas saya akan mengupas dan menyoroti 7 isu penting yang tadi telah saya sampaikan. Pertama, tentang situasi perekonomian kita saat ini. Harus kita sadari, ekonomi kita masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Implikasi dari pertumbuhan rendah ini juga berpengaruh negatif, antara lain pada pendapatan dan daya beli rakyat, pada penerimaan negara dan kesehatan fiskal, dan pada menurunnya permintaan atau demand yang akhirnya memukul sektor real kita. Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 yang lalu akan sirna. Dan jika ada shock atau krisis baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya. Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN kita di tahun 2016 ini. Jika tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, sangat bisa kita mengalami gagal fiskal.
Cegah defisit yang melebihi batasannya, agar secara makro ekonomi kita tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit. Hati-hati pula dalam menutup defisit. Jalan mudah dan pintas dengan cara menambah utang baru bukanlah solusi yang baik. Apalagi dalam waktu kurang dari 2 tahun ini, rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio meningkat relatif tajam. Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh. Pemotongan anggaran sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan. Dalam situasi ekonomi yang lemah dan APBN yang tertekan, pemerintah harus bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dan untuk mengurangi kemiskinan. Infrastruktur amat penting. Itulah sebabnya pemerintahan yang saya pimpin dulu juga melakukan peningkatan infrastruktur di seluruh tanah air. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang berkenan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur itu dan bahkan sebagian telah diresmikan 1,5 tahun terakhir ini. Mengingat situasi fiskal dan APBN kita yang tidak baik saat ini, Partai Demokrat berharap pemerintah lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih menjelaskan lagi kepada rakyat Indonesia tentang keadaan yang sesungguhnya. Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sangat siap untuk bersama-sama pemerintah mencari solusi atas APBN yang mengalami tekanan serius ini. Partai Demokrat tidak ingin Indonesia mengalami gagal fiskal. Isu kedua adalah tentang kondisi sosial ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah atas lemahnya perekonomian saat ini. Dari apa yang kita lihat di kalangan masyarakat, kelompok ekonomi lemah saat ini memang memiliki kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena daya beli yang menurun. Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang lalu sebesar 2.150.000. Tahun 2015 ini bisa lebih rendah lagi jika tidak dikelola dengan baik perekonomian kita. Sementara di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat atau household consumption. Itulah sebabnya ketika terjadi lonjakan harga daging sapi dan gula pasir, rakyat menjerit karena memang berat bagi mereka. Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan kerja baru. Partai Demokrat menilai langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi gejolak kebutuhan pokok tersebut tepat adanya. Namun, sebaiknya upaya yang ditempuh tidak sebatas mengatasi meroketnya harga daging sapi dan gula pasir, tetapi lebih dalam lagi, meningkatnya daya beli rakyat antara lain melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang baru di sektor real. Jika penciptaan lapangan pekerjaan menjadi tujuan atau job creation, seyogianya kebijakan pemerintah juga pro penciptaan lapangan pekerjaan, memberikan beban yang berlebihan kepada perusahaan, termasuk menggenjot pajak di kala sektor real sedang lemah, bukanlah solusi yang tepat. Dalam keadaan ekstrim, bantuan sosial kepada masyarakat diperlukan. Ketika saya memimpin Indonesia dan beberapa kali ada tekanan atas daya beli rakyat, bantuan langsung tunai adalah solusi.
meskipun saya dikritik dan diserang bertubi-tubi, kenyataannya kebijakan itu sangat membantu rakyat tidak mampu dalam keadaan susah. Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif karena hukum ekonomi memang begitu adanya. Catatan Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontraproduktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Isu ketiga adalah berkaitan dengan keadilan dan penegakan hukum. Rakyat akan bersukacita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak pandang bulu, dan transparan. Terus terang, Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih, dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara, the invisible hand, yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh, hukum sebagai panglima, dan bukan politik atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya. Takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi, dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan. Dalam dunia hukum, sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan sebagai bagian dari kepastian hukum, legal certainty. Jika negara dan pemerintah menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan, maka pemerintah juga harus demikian. Justru pemerintah wajib menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh. Putusan pengadilan hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi dan bukan oleh kekuasaan. Pertanyaan besar muncul di kalangan masyarakat luas, apakah penegak hukum saat ini masih seperti dulu? Salah dihukum, tidak salah bebas. Apakah jika pada masa pemerintahan SBY dulu semua penyimpangan dan kejahatan diproses dengan penuh semangat dan dalam suasana yang gegap gempita, apakah sekarang masih begitu? Tidakkah negaranya masih sama? Undang-undangnya masih sama, dan kelembagaan pemberantasan korupsinya pun juga masih sama. Tidakkah siapapun presidennya, penegak hukum tetap menggunakan norma dan ukuran yang sama? Rakyat masih ingat di era lalu, kesalahan dan kerugian negara sekecil apapun tidak ada yang lewat dari jerat hukum. Mengapa di depan mata rakyat sepertinya ada kasus besar yang juga melibatkan uang yang jauh lebih besar, tidak kelihatan proses penegakan hukumnya? Wahai para penegak hukum, saya pribadi dan Partai Demokrat tetap konsisten mendukung Bapak Ibu untuk menunaikan dharma dan amanahnya untuk rakyat dan negeri tercinta. Jangan kecewakan dukungan kami, dukungan rakyat Indonesia. Isu yang keempat adalah tentang kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah. Dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan bukan dalam sistem otoritarian, partai politik memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya. Setiap campur tangan terhadap urusan internal partai, apakah dari pemerintah, partai politik lain, atau siapapun, akan menciderai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban atau civilized. Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu,
semua wajib menghormatinya. Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Di samping merusak sendi-sendi demokrasi, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan. Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang fair dan berdasarkan fair play. Jika intervensi itu membuat sebuah partai menjadi lemah dan terpecah atau divided, sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing, baik dalam pilkada maupun pemilu nasional, hal demikian merupakan tindakan yang tercela. Di sisi lain, dalam demokrasi berlaku pula hukum checks and balances. Artinya, sebuah power, baca kekuatan dan kekuasaan, haruslah diimbangi atau dikontrol oleh power yang lain. Kalau ini terjadi, akan tercegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang kuat. Dan ingat, absolute power can corrupt absolutely. Artinya, jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu, maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan. Mari belajar dari pengalaman masa lalu kita dan pengalaman bangsa-bangsa lain yang karena penguasa menjalankan kekuasaan absolut akhirnya harus dikoreksi oleh sejarah. Saudara-saudara, isu yang kelima adalah berkaitan dengan posisi TNI dan Polri dalam kehidupan nasional kita. Sejarah mencatat, menyadari kekeliruan yang terjadi di masa lalu. Sejak tahun 1998, TNI dan Polri melaksanakan reformasi dan transformasi menuju ke peran dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Pelibatan, campur tangan, dan ikut bermainnya TNI dan Polri dalam dunia politik kekuasaan harusnya sudah menjadi milik masa lalu, sudah harus masuk museum. Mencermati perkembangan situasi akhir-akhir ini, Partai Demokrat mengingatkan agar para pemimpin di jajaran TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya dan tidak lagi tergoda atau mau ditarik-tarik ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan. Saya yang secara pribadi ikut menyusun cetak biru dan agenda reformasi TNI dan Polri dan kemudian menjalankan dan mengawalnya hingga selesai mengemban tugas sebagai presiden 1,5 tahun yang lalu, ingin memberi semangat dan meneguhkan keluarga besar TNI dan Polri untuk berpegang teguh pada jiwa dan semangat reformasi. Partai Demokrat juga mengamati akhir-akhir ini banyak aktivitas TNI yang dinilai keluar dari fungsi dan tugas pokoknya. Di samping mengemban tugas-tugas operasi militer untuk perang, memang TNI juga menjalankan tugas-tugas operasi militer selain perang. Tetapi operasi militer selain perang pun ada aturan dan batasannya. Partai Demokrat berharap siapapun yang memegang kekuasaan, berhati-hatilah di dalam menggunakan dan menugaskan TNI. TNI setia dan patuh kepada negara sesuai sabta marga dan sumpah prajurit. Namun para atasan dan para pemegang kekuasaanlah yang harus sungguh memahami dalam hal apa TNI tepat atau tidak tepat untuk digunakan. Yang berbahaya adalah karena terlalu sering dan terlalu banyak unsur TNI menjalankan tugas yang di luar tugas pokoknya, profesionalitas, kemampuan, dan kesiagaannya untuk bertempur dan berperang bisa menurun. Yang keenam adalah berkaitan dengan isu gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal. Mencermati perkembangan situasi di masyarakat luas, baik yang ada di media sosial maupun secara fisik di lapangan, Partai Demokrat cemas jika isu ini menjadi
bola liar yang berujung pada terjadinya konflik, bahkan benturan fisik secara horizontal. Oleh karena itu, di samping Partai Demokrat berharap agar pihak-pihak yang kini saling berhadapan bisa menahan diri, pemerintah tidak boleh pada posisi yang membiarkan. Sikap kepala negara dan pemerintah harus jelas. Jangan menimbulkan kebingungan, mengundang spekulasi, dan bahkan persepsi yang keliru. Di Indonesia, juga di dunia, konflik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, agama, dan etnis bisa berubah menjadi malapetaka yang dahsyat. Sebenarnya, kita telah melampaui bapak-bapak kritis seperti itu di masa lampau. Janganlah karena kelalaian kita, ketidakmatangan di dalam mengambil sebuah inisiatif, sekaligus kecerobohan dalam pengelolaan ketika ketegangan dan konflik ini makin membesar, akhirnya terjadi lagi konflik berdarah yang sungguh tidak kita inginkan. Saya ingin menyampaikan, dalam kapasitas saya sebagai mantan presiden, bahwa di era pemerintahan yang saya pimpin juga ada prakarsa untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu yang masih tersisa, termasuk peristiwa tahun 1965. Setelah bekerja selama 4 tahun, tanpa menimbulkan kehebohan di tingkat masyarakat, saya mengambil keputusan bahwa bangsa ini belum siap benar untuk menyelesaikan masa lalunya dengan baik. Yang namanya rekonsiliasi dan kebenaran, jika itu dipilih sebagai model, tetap diperlukan kerangka, konsep, dan desain yang sama-sama disepakati oleh semua pihak yang pernah terlibat dalam permusuhan. Saya nilai kesepakatan itu belum terwujud, jadi belum siap. Kalau dipaksakan justru berbahaya. Perlu dibangun dan didapatkan terlebih dahulu kesepakatan fundamental itu. Yang berubah dari semangat rekonsiliasi dan settlement masa lalu dulu dan yang sekarang adalah isunya digeser. Dari konsep rekonsiliasi menjadi negara harus meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Dibangun opini bahwa TNI dan rakyat yang anti PKI lah yang bersalah dan PKI tidak bersalah. Disinilah permasalahannya. Perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno yang sah dengan segala tindakan kekerasan yang menyertainya itu benar-benar ada. Keterlibatan PKI dan unsur lain itu juga nyata. Jadi bukan fiksi. Bahkan jika kudeta itu berhasil, maka gerakan pembersihan dari Dewan Revolusi Daerah terhadap mereka yang anti PKI juga akan dilakukan di seluruh tanah air. Karena kudeta gagal, maka yang memegang inisiatif adalah yang anti PKI. Dalam aksi komunal yang sifatnya horizontal, sangat bisa terjadi ekses dan tindakan yang melebihi kepatutannya. Itulah yang terjadi. Ada hubungan sebab dan akibatnya. Oleh karena itu, jika ingin dicarikan penyelesaian, maka format dan konsepnya harus benar. Saya ulangi, format dan konsepnya harus benar. Dan yang penting semua pihak siap. Pemerintah tidak boleh gegabah dan memaksakan sesuatu yang pemerintah sendiri belum siap. Bangsa ini harus berhati-hati dan jangan gegabah dalam bertindak. Yang penting, anak keturunan mereka yang terlibat dalam perlawanan terhadap negara tidak boleh divonis sebagai ikut bersalah dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sebenarnya sekarang pun mereka sudah memiliki hak politik dan hak ekonomi yang sama dengan yang lain. Sebelum menemukan model dan solusi yang tepat, ini saja yang harus dijaga dan dipertahankan. Isu yang terakhir, saudara-saudara, atau yang ketujuh, adalah berkaitan dengan pers dan media massa dalam
kehidupan politik dewasa ini. Kita semua tahu, pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kita juga tahu, pers memiliki peran penting dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Pers juga harus membuka diri secara adil, tidak berpihak, dan secara berimbang memberitakan dan meliput suara dan pandangan masyarakat. Jika ketiga hal itu tidak dilaksanakan oleh pers, maka gugurlah jati diri dan fungsi pers sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi serta sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Partai Demokrat dan saya pribadi sebagai seorang pencinta demokrasi tercengang melihat perubahan yang sangat dramatis dalam dunia pers dan media massa kita. Dulu boleh dikata, tiada hari tanpa kritik dan serangan pers, baik kepada pemerintah maupun saya pribadi. Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan, disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih. Karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun, di tengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen, dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis. Saya yakin rakyat kita rindu terhadap pers yang peduli, kritis, adil, dan berimbang, serta bertanggung jawab. Tidak harus sekeras dan seganas dulu ketika mengkritisi pemerintah dan saya sebagai presiden, karena hal begini sebenarnya juga tidak baik. Tetapi absen dan nyaris diamnya pers justru membahayakan kita semua. Satu hal, orang bijak mengatakan, janganlah kita selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang saya cintai, demikianlah terima kasih. Demikianlah kupasan dan sorotan kami, Partai Demokrat, terhadap 7 isu penting dalam kehidupan nasional kita saat ini. Saya menyadari hampir pasti ada pihak-pihak yang tidak nyaman mendengarkan refleksi ini. Namun, demi kecintaan dan tanggung jawab Partai Demokrat, guna memastikan perjalanan Republik ini menuju ke arah yang benar, semua itu kami sampaikan secara terbuka dan apa adanya. Sikap politik Partai Demokrat tidak berubah. Kami mendukung Presiden Jokowi dan pemerintahannya untuk mengemban tugasnya sampai selesai. Kami akan tetap mendukung setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah yang tepat, yang sesuai aspirasi rakyat. Tetapi kami juga akan tetap mengkritisi jika keputusan, kebijakan, dan tindakan itu nyata-nyata tidak tepat, sekaligus mengajukan rekomendasi kami. Mencermati dinamika perkembangan politik terkini, antara lain migrasinya sejumlah partai politik ke kubu pemerintahan dan melemahnya kekuatan di kubu yang beroposisi, Partai Demokrat tetap konsisten bahwa kami tetap memilih berada di luar pemerintahan. Posisi ini adalah pendirian kami, pilihan kami. Dengan posisi ini kami tidak memiliki hambatan psikologis ketika harus menyampaikan sikap terhadap presiden dan pemerintah, baik ketika harus mendukung maupun ketika harus menentang. Saya mendoakan Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin bisa mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan dewasa ini dan juga sukses. Kepada jajaran Partai Demokrat di seluruh tanah air, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada rakyat tercinta, serta mari kita carikan solusi atas kesulitan yang mereka hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan menuntun perjuangan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.